Memulai usaha memang terasa seperti perjalanan baru yang menyenangkan. Banyak orang bermimpi punya bisnis sendiri, bisa bebas mengatur waktu, punya penghasilan tanpa harus bekerja untuk orang lain, dan bisa mencapai kesuksesan lewat jalur mereka sendiri. Tapi di balik semangat dan antusiasme itu, ada banyak jebakan yang menunggu. Terutama bagi para pelaku UMKM pemula, kesalahan demi kesalahan seringkali muncul bukan karena tidak niat, tapi justru karena terlalu bersemangat dan kurang pengalaman. Sayangnya, kesalahan-kesalahan ini sering dianggap sepele. Diabaikan begitu saja. Padahal, dampaknya bisa sangat besar. Bisa membuat bisnis tidak berkembang, stagnan, bahkan bangkrut sebelum sempat berkembang. Kita tentu tidak ingin kerja keras, modal, dan waktu yang sudah dikeluarkan begitu banyak malah berakhir sia-sia, hanya karena hal-hal yang sebenarnya bisa dihindari sejak awal. Salah satu kesalahan paling umum yang sering terjadi adalah tidak membuat perencanaan yang matang sebelum memulai usaha. Banyak orang terlalu tergesa-gesa. Baru saja punya ide, langsung dijalankan. Langsung buka toko, langsung produksi barang, langsung jualan. Padahal, sebuah usaha yang sehat memerlukan perencanaan yang jelas. Mulai dari siapa target pasar yang dituju, bagaimana cara menjangkau mereka, berapa modal yang dibutuhkan, sampai bagaimana strategi pemasaran yang akan dijalankan. Tanpa rencana, usaha hanya akan berjalan seperti kapal tanpa arah. Kadang bisa jalan, tapi seringkali tersesat. Akhirnya habis tenaga, habis biaya, dan ujung-ujungnya menyerah. Ini adalah kesalahan mendasar yang sering sekali terulang. Banyak pelaku UMKM mengira bahwa rencana bisnis itu hanya diperlukan oleh perusahaan besar. Padahal justru UMKM yang modalnya terbatas dan sumber dayanya minim, sangat membutuhkan perencanaan yang solid agar tidak boros langkah dan bisa tetap fokus pada tujuan. Coba bayangkan seseorang yang ingin membuka kedai kopi kecil. Karena melihat tren kopi kekinian sedang ramai, dia langsung sewa tempat, beli alat, dan stok bahan baku. Tapi dia tidak tahu siapa sebenarnya pelanggan yang akan datang ke tempatnya. Tidak tahu bagaimana persaingan di sekitar lokasi. Tidak tahu bagaimana caranya membuat orang tahu bahwa kedai kopinya ada. Tanpa riset, tanpa rencana, semua hanya berdasarkan semangat dan dugaan pribadi. Dalam beberapa minggu pertama mungkin masih semangat. Tapi setelah itu, mulai muncul masalah. Pelanggan sepi, biaya operasional jalan terus. Dan akhirnya bingung harus bagaimana. Kesalahan lainnya yang tidak kalah penting adalah terlalu fokus pada produk, tapi lupa dengan kebutuhan pasar. Banyak pelaku UMKM sangat bangga dengan produk yang mereka buat. Ini bagus. Tapi kadang kebanggaan ini membuat mereka menutup mata terhadap kenyataan di lapangan. Mereka membuat produk yang mereka suka, bukan produk yang dibutuhkan pasar. Mereka terus mengembangkan variasi tanpa memikirkan apakah ada orang yang benar-benar mencari itu. Dalam dunia usaha, penting sekali untuk menyadari bahwa bisnis bukan hanya soal produk yang bagus, tapi produk yang dibutuhkan, produk yang dicari, produk yang menyelesaikan masalah orang lain. Ketika kita bisa menawarkan solusi untuk masalah yang dirasakan banyak orang, disitulah letak kekuatan usaha kita. Tapi kalau kita hanya berfokus pada apa yang kita ingin jual tanpa melihat siapa yang akan membeli, maka kita hanya akan bicara sendiri. Produk bisa sangat bagus, tapi kalau tidak ada yang merasa perlu membelinya, maka tetap saja tidak akan laku. Coba kita lihat contoh lainnya. Ada seseorang yang sangat suka membuat kerajinan tangan dari rotan. Dia punya keahlian membuat keranjang, vas bunga, dan berbagai macam dekorasi rumah. Karena dia sangat mencintai kerajinan ini, dia memproduksi banyak barang. Tapi dia tidak pernah bertanya, siapa yang benar-benar membutuhkan produk ini? Apakah ada pasar yang cukup besar? Bagaimana cara menjangkau pasar itu? Apakah harga yang dia tawarkan sesuai dengan daya beli calon pelanggan? Ketika produk tidak laku, dia merasa kecewa. Padahal mungkin bukan karena produknya jelek, tapi karena tidak ada strategi untuk memastikan produk itu sampai ke orang yang tepat. Lalu, ada juga kesalahan yang sering terjadi, yaitu mencampur keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Ini adalah kesalahan klasik yang sangat sering ditemukan pada UMKM skala kecil dan menengah. Mungkin karena usaha masih dianggap usaha sampingan, atau karena belum terbiasa dengan pencatatan, akhirnya semua uang masuk dan keluar dicampur dalam satu rekening. Ketika bisnis mulai berkembang,
kebingungan mulai muncul. Tidak tahu mana uang yang benar-benar hasil usaha, mana yang sebenarnya sudah dipakai untuk kebutuhan pribadi. Tidak bisa menghitung keuntungan secara akurat. Dan yang paling fatal, tidak bisa merencanakan pengembangan usaha karena tidak tahu kondisi keuangan sebenarnya. Pengelolaan keuangan adalah fondasi utama dalam menjalankan usaha yang sehat. Sekecil apapun bisnis kita, tetap perlu dipisahkan antara keuangan pribadi dan keuangan usaha. Buatlah rekening terpisah. Catat semua pemasukan dan pengeluaran. Gunakan aplikasi pencatatan sederhana jika perlu. Dengan begitu, kita bisa tahu kondisi usaha kita secara nyata. Apakah usaha kita benar-benar menghasilkan keuntungan, atau sebenarnya hanya terlihat sibuk tapi tidak ada hasil? Kesalahan lain yang juga sangat umum adalah kurangnya kemampuan dalam memasarkan produk. Banyak pelaku UMKM berpikir bahwa cukup dengan membuat produk, orang akan datang sendiri. Padahal dalam realita bisnis, pemasaran adalah kunci utama agar produk kita dikenal, dipercaya, dan dibeli. Tidak cukup hanya menunggu orang datang. Kita harus aktif memperkenalkan, menjelaskan, dan membangun hubungan dengan calon pelanggan. Seringkali UMKM hanya mengandalkan promosi dari mulut ke mulut, atau mengandalkan media sosial tanpa strategi. Misalnya, hanya memposting produk di Instagram tanpa memahami algoritma, tanpa membangun interaksi, dan tanpa konsistensi. Atau menggunakan WhatsApp, tapi tidak pernah memikirkan cara menyusun pesan yang menarik. Padahal, pemasaran digital saat ini sangat penting. Dengan strategi yang tepat, usaha kecil pun bisa bersaing di tengah banyaknya kompetitor besar. Kita juga tidak bisa menutup mata dari kesalahan lain yang sering terjadi, yaitu tidak mau belajar dan berkembang. Banyak pelaku usaha merasa bahwa setelah mereka punya produk dan pelanggan, maka usaha mereka sudah cukup. Tidak merasa perlu mengikuti pelatihan, membaca buku, atau belajar dari pengalaman orang lain. Padahal dunia bisnis terus berubah. Perilaku konsumen berubah. Teknologi berkembang. Kompetitor semakin canggih. Kalau kita tidak ikut berkembang, maka kita akan tertinggal. Sebagai pelaku UMKM, kita harus punya semangat belajar yang tinggi. Kita harus haus akan ilmu. Harus mau mencoba hal-hal baru, mengevaluasi cara kerja kita, dan terus mencari cara yang lebih baik. Tidak harus selalu ikut pelatihan mahal. Banyak sumber belajar gratis yang bisa diakses. Dari YouTube, dari podcast, dari komunitas, atau bahkan dari pelanggan kita sendiri. Yang penting adalah kemauan untuk terus tumbuh. Dan masih banyak lagi kesalahan-kesalahan lain yang terjadi di lapangan. Salah satunya adalah terlalu cepat ingin berkembang tanpa kesiapan. Banyak pelaku usaha yang begitu semangat melihat peluang, lalu langsung membuka cabang baru, menambah produksi, atau mempekerjakan banyak orang. Tapi lupa bahwa semua itu perlu kesiapan. Baik dari segi keuangan, sistem kerja, maupun sumber daya manusia. Akhirnya, alih-alih berkembang, yang terjadi justru keteteran. Manajemen berantakan, pelanggan kecewa, dan usaha malah mundur. Pengembangan usaha memang penting, tapi harus dilakukan dengan hati-hati dan terukur. Kita perlu memastikan bahwa pondasi usaha kita sudah kuat, bahwa sistem yang kita bangun sudah bisa berjalan dengan baik, bahwa kita punya dana cadangan untuk menghadapi risiko. Jangan hanya karena melihat omset naik sebentar, langsung buru-buru ekspansi. Karena tanpa persiapan, ekspansi hanya akan menjadi beban. Salah satu kesalahan lain yang seringkali terjadi tanpa disadari oleh para pelaku UMKM pemula adalah kurangnya perhatian terhadap pelayanan pelanggan. Banyak pelaku usaha yang terlalu fokus pada produk, produksi, atau keuntungan, tetapi lupa bahwa pelanggan adalah jantung dari sebuah bisnis. Tanpa pelanggan yang puas, tidak akan ada bisnis yang bisa bertahan lama. Pelayanan pelanggan bukan hanya soal menjawab pertanyaan atau memberikan senyuman ketika bertemu. Lebih dari itu, pelayanan pelanggan adalah tentang bagaimana membangun hubungan, menciptakan pengalaman yang menyenangkan, dan membuat pelanggan merasa dihargai. Bahkan, terkadang sebuah kesalahan kecil bisa dimaafkan oleh pelanggan jika mereka merasa dilayani dengan tulus dan cepat. Sayangnya, banyak UMKM pemula yang mengabaikan hal ini. Misalnya, ada pelanggan yang komplain karena pesanan terlambat, tapi malah dibalas dengan nada defensif atau bahkan diabaikan. Atau ada pelanggan yang bertanya lewat media sosial, tapi tidak dijawab hingga berhari-hari.
Hal-hal seperti ini bisa membuat kepercayaan pelanggan menurun. Dan ketika kepercayaan hilang, pelanggan akan pergi, mungkin tanpa pernah kembali. Menjaga pelanggan lama seringkali jauh lebih murah daripada mencari pelanggan baru. Oleh karena itu, sudah seharusnya setiap pelaku usaha memberikan perhatian lebih kepada pelanggan mereka. Dengarkan keluhan mereka. Tanggapi dengan empati. Buat mereka merasa penting. Karena ketika pelanggan merasa nyaman, mereka tidak hanya akan kembali, tapi juga akan merekomendasikan usaha kita kepada orang lain. Kesalahan lain yang juga banyak terjadi adalah tidak melakukan evaluasi secara rutin terhadap usaha yang dijalankan. Banyak UMKM yang hanya menjalankan bisnisnya seperti rutinitas harian. Bangun pagi, buka toko, layani pelanggan, tutup toko, dan begitu seterusnya. Mereka tidak pernah berhenti sejenak untuk melihat, apakah usaha ini sudah berjalan ke arah yang benar? Apakah ada bagian yang perlu diperbaiki? Apakah ada peluang baru yang bisa dimanfaatkan? Evaluasi adalah bagian penting dari pertumbuhan bisnis. Tanpa evaluasi, kita tidak tahu mana strategi yang efektif dan mana yang hanya buang waktu. Kita tidak tahu apakah pelanggan benar-benar puas atau hanya pura-pura. Kita tidak tahu apakah biaya operasional sudah efisien atau malah boros. Dengan melakukan evaluasi rutin, kita bisa melihat usaha kita dari sudut pandang yang lebih jernih. Evaluasi juga tidak harus rumit. Bisa dimulai dengan mencatat penjualan setiap hari, mengamati tren permintaan, mencatat keluhan pelanggan, atau membandingkan hasil bulan ini dengan bulan sebelumnya. Dengan data seperti itu, kita bisa membuat keputusan yang lebih cerdas. Bisa menentukan apakah kita perlu mengubah strategi, menambah produk, atau justru menyederhanakan proses produksi. Ada juga kesalahan yang cukup sering dilakukan, yaitu terlalu tergantung pada satu sumber pendapatan. Banyak UMKM yang hanya mengandalkan satu jenis produk, satu jenis layanan, atau bahkan satu jenis pelanggan. Mungkin pada awalnya hal ini terasa cukup, tapi dalam jangka panjang, terlalu tergantung pada satu sumber bisa menjadi risiko yang besar. Jika satu produk tidak laku, seluruh bisnis bisa terdampak. Jika satu pelanggan besar berhenti membeli, pemasukan bisa langsung anjlok. Diversifikasi adalah salah satu cara untuk mengurangi risiko ini. Tidak harus langsung menambah banyak produk atau membuka cabang baru. Tapi bisa dimulai dari menambah varian layanan, mencari segmen pasar yang berbeda, atau mencoba strategi penjualan yang baru. Dengan diversifikasi yang tepat, usaha kita bisa lebih tahan terhadap guncangan. Ketika satu sisi sedang lesu, sisi lain bisa menopang. Kesalahan lainnya adalah menganggap promosi adalah pengeluaran, bukan investasi. Banyak pelaku UMKM yang sangat hemat ketika berbicara soal biaya promosi. Mereka merasa bahwa membayar untuk iklan, mencetak brosur, atau bekerja sama dengan influencer adalah pemborosan. Padahal kenyataannya, promosi adalah salah satu cara untuk menumbuhkan usaha. Tanpa promosi yang cukup, produk kita tidak akan dikenal, tidak akan dicoba, dan akhirnya tidak akan dibeli. Promosi yang efektif bukan sekadar soal seberapa besar uang yang dikeluarkan, tapi seberapa tepat sasaran promosi tersebut. Kita bisa memulai dari hal yang sederhana, seperti membuat konten menarik di media sosial, memberikan diskon khusus untuk pelanggan baru, atau meminta testimoni dari pelanggan lama. Semua itu bisa dilakukan dengan biaya rendah, tapi hasilnya bisa sangat signifikan jika dilakukan dengan konsisten. Kesalahan lain yang cukup fatal namun sering diabaikan adalah tidak mempersiapkan diri menghadapi kegagalan. Banyak pelaku UMKM yang terlalu optimis, terlalu yakin bahwa usaha mereka akan langsung berhasil. Padahal kenyataannya, usaha tidak selalu berjalan mulus. Akan ada tantangan, hambatan, bahkan kegagalan di tengah jalan. Dan jika kita tidak siap secara mental dan strategi, kegagalan itu bisa membuat kita menyerah. Memiliki mental tahan banting adalah salah satu kualitas terpenting dalam dunia usaha. Bukan berarti kita harus pesimis, tapi realistis. Kita harus siap jika suatu saat penjualan turun. Harus siap jika ada produk yang tidak diterima pasar. Harus siap jika harus menutup sementara karena kondisi keuangan. Semua itu bukan akhir dari segalanya, tapi bisa menjadi titik balik jika kita bisa belajar dari kegagalan tersebut. Ketika kegagalan datang, jangan langsung menyalahkan keadaan, menyalahkan pelanggan, atau menyalahkan tim. Sebaliknya, ambillah waktu sejenak untuk merenung.
Apa yang bisa dipelajari dari kejadian ini? Apa yang bisa diperbaiki ke depan? Bisakah kita mencoba cara yang berbeda? Semakin cepat kita belajar dari kegagalan, semakin besar peluang kita untuk bangkit dan menjadi lebih kuat. Dalam perjalanan bisnis, tidak ada jaminan bahwa kita akan selalu berada di atas. Yang ada hanyalah proses, belajar, dan ketekunan. Itulah sebabnya mengapa membangun mindset yang tangguh jauh lebih penting daripada sekadar mencari untung cepat. Karena dengan mindset yang benar, kita tidak hanya akan bertahan, tapi juga akan berkembang. Kesalahan berikutnya yang sering terjadi dan hampir selalu diabaikan oleh pelaku UMKM pemula adalah menganggap remeh pentingnya membangun citra merek atau branding. Banyak yang berpikir bahwa branding hanya penting bagi perusahaan besar atau brand terkenal. Padahal, justru UMKM yang masih kecil perlu membangun branding sejak awal agar bisa menancapkan kesan yang kuat di benak pelanggan. Branding bukan hanya tentang logo, warna, atau desain kemasan. Branding adalah tentang bagaimana usaha kita dikenal, bagaimana orang merasakannya, dan bagaimana mereka mengingatnya. Ini adalah identitas. Ini adalah kepribadian dari usaha kita. Ketika branding dibangun dengan konsisten, pelanggan akan lebih mudah mengingat dan membedakan usaha kita dari yang lain, bahkan ketika produknya sejenis. Bayangkan ada dua usaha yang menjual produk yang sama, dengan harga yang hampir serupa. Tapi yang satu memiliki tampilan yang menarik, nama yang unik, pelayanan yang konsisten, dan cara komunikasi yang jelas. Maka pelanggan cenderung akan memilih yang itu. Sebab, mereka tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli pengalaman dan persepsi. Kesalahan yang umum terjadi adalah tidak konsisten dalam menyampaikan pesan merek. Misalnya, di media sosial memakai gaya bahasa santai, tapi di toko fisik pelayanannya kaku dan membingungkan. Atau logo dan kemasan berubah-ubah tanpa arah. Ini membuat pelanggan bingung dan tidak bisa merasa terhubung dengan merek kita. Padahal, konsistensi adalah kunci utama dalam membentuk citra yang kuat. Kesalahan lain yang seringkali luput dari perhatian adalah tidak membangun sistem kerja yang rapi dan terstruktur. Banyak pelaku UMKM yang menjalankan usaha secara spontan, tanpa alur kerja yang jelas. Semua dilakukan sendiri, semua diatur sesuka hati, dan tidak ada standar operasional yang diterapkan. Mungkin awalnya masih bisa ditangani, apalagi jika masih kecil. Tapi semakin berkembang usaha itu, kekacauan pasti akan muncul. Sistem kerja yang rapi tidak hanya memudahkan pemilik usaha, tapi juga memudahkan jika suatu saat usaha ingin memperbesar skala. Misalnya, bagaimana proses menerima pesanan, bagaimana mengatur stok barang, bagaimana menangani komplain, dan bagaimana proses pencatatan keuangan. Jika semua itu dibuat dengan alur yang terstruktur, maka kinerja bisnis akan jauh lebih efisien. Kesalahan besar lainnya yang sering terjadi adalah tidak mampu mengelola waktu secara bijak. Banyak pelaku UMKM yang kelelahan, kewalahan, bahkan kehilangan semangat hanya karena tidak bisa mengatur waktu dengan baik. Mereka merasa harus mengurus semua hal sendirian, dari produksi, pemasaran, pengemasan, sampai pelayanan pelanggan. Akhirnya, waktu habis untuk hal-hal kecil, dan tidak ada waktu tersisa untuk berpikir strategis. Manajemen waktu adalah keterampilan penting dalam dunia bisnis. Menyusun prioritas, membuat jadwal kerja, bahkan menyisihkan waktu khusus untuk evaluasi dan perencanaan adalah hal yang perlu dilakukan secara rutin. Kalau semuanya dikerjakan sendiri, cari cara untuk mendelegasikan sebagian tugas kepada orang lain. Jika belum mampu menggaji karyawan tetap, bisa cari bantuan sementara, atau bahkan menggunakan jasa outsourcing. Waktu adalah sumber daya yang paling berharga. Ketika kita tahu bagaimana mengelola waktu dengan efektif, maka kita bisa menyelesaikan lebih banyak hal tanpa merasa terbebani. Kita bisa memikirkan cara untuk berkembang, bukan sekadar bertahan. Dan inilah yang membedakan antara usaha yang stagnan dan usaha yang terus bertumbuh. Satu lagi kesalahan kecil yang seringkali dianggap sepele tapi sebenarnya bisa berdampak besar, yaitu terlalu santai dalam hal pencatatan. Banyak pelaku UMKM yang tidak mencatat transaksi harian dengan rapi. Uang keluar masuk hanya diingat-ingat di kepala, tanpa dicatat dengan benar. Akhirnya, ketika ada masalah keuangan atau ingin menghitung keuntungan, semuanya jadi kacau dan membingungkan. Pencatatan keuangan yang rapi bukan hanya penting untuk mengetahui apakah usaha kita untung atau rugi,
Tapi juga penting jika suatu saat kita ingin mengembangkan usaha lewat pinjaman, mencari investor, atau mengajukan proposal kerjasama. Catatan keuangan adalah cerminan kesehatan bisnis. Jika itu saja tidak terjaga, bagaimana orang lain bisa percaya? Pencatatan tidak harus rumit atau menggunakan software mahal. Bisa dimulai dengan buku tulis biasa atau spreadsheet sederhana. Yang penting, semua transaksi tercatat, semua pemasukan dan pengeluaran dipisahkan, dan ada pencatatan stok barang jika ada. Dengan catatan yang rapi, kita bisa mengambil keputusan berdasarkan data, bukan hanya berdasarkan perasaan atau perkiraan. Kesalahan lain yang juga patut dibahas adalah tidak memahami kebutuhan pelanggan secara mendalam. Banyak UMKM hanya fokus pada produk yang mereka ingin jual, bukan pada apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh pelanggan. Akibatnya, produk yang ditawarkan tidak nyambung dengan keinginan pasar. Ini membuat penjualan lambat dan usaha sulit berkembang. Untuk memahami pelanggan, kita perlu turun langsung ke lapangan, mendengarkan keluhan mereka, mengamati kebiasaan mereka, dan mencoba melihat dari sudut pandang mereka. Kadang, solusi sederhana bisa jauh lebih efektif daripada fitur yang rumit. Yang dibutuhkan pelanggan bukan selalu inovasi luar biasa, tapi kadang hanya kenyamanan, kemudahan, dan pelayanan yang cepat. Banyak pelaku UMKM yang membuat produk berdasarkan asumsi pribadi. Mereka merasa produknya bagus, harganya sudah pas, dan desainnya keren. Tapi ketika dilepas ke pasar, hasilnya jauh dari harapan. Ini karena mereka lupa satu hal. Pasar tidak peduli dengan selera pribadi kita. Pasar hanya akan bereaksi terhadap apa yang mereka butuhkan dan sukai. Untuk itu, lakukan riset, ajukan pertanyaan, buka ruang diskusi, dan pantau tren yang berkembang. Dengan begitu, kita bisa menyesuaikan produk atau layanan agar lebih relevan dengan kebutuhan pasar. Ketika pelanggan merasa usaha kita bisa memenuhi kebutuhannya, maka mereka tidak akan segan untuk membeli dan kembali lagi. Mari kita lihat bagaimana kesalahan-kesalahan yang sudah kita bahas tadi benar-benar terjadi di lapangan. Banyak usaha kecil yang tampaknya berjalan lancar di awal, tapi kemudian tersendat karena mengabaikan hal-hal sederhana yang sebenarnya bisa dihindari. Sebuah contoh yang cukup umum adalah usaha makanan rumahan yang viral karena rasanya unik dan tampilannya menarik. Pada awalnya, permintaan membludak, bahkan sampai kewalahan melayani pesanan. Namun karena tidak punya sistem yang rapi, pesanan mulai kacau. Waktu pengantaran molor, ada yang salah kirim, bahan baku habis karena tidak ada pencatatan stok, dan komplain pelanggan tidak ditangani dengan baik. Padahal semua ini bisa dicegah jika sejak awal pemilik usaha menyusun alur kerja yang jelas dan memiliki catatan yang rapi. Tapi karena terlalu percaya diri dan menganggap asal laku pasti aman, akhirnya usaha itu kehilangan momentum. Banyak pelanggan kecewa dan tidak mau pesan lagi. Contoh lain terjadi pada pelaku usaha kerajinan tangan yang terlalu fokus pada kualitas produk. Setiap barang dibuat dengan sangat detail, waktu pengerjaannya lama, dan harganya tinggi. Tapi sayangnya, mereka tidak memperhatikan siapa target pasarnya. Tidak ada upaya promosi yang jelas, tidak ada branding yang kuat, dan tampilan produk di media sosial seadanya. Akhirnya, meski produknya bagus, tidak ada yang tahu. Mereka berjualan tapi tidak punya pembeli. Ini bukan karena kualitas yang buruk, tapi karena tidak memahami bahwa bisnis bukan hanya soal membuat barang, tapi juga soal menjualnya. Jika tidak ada yang melihat, tidak ada yang membeli. Maka dari itu, penting sekali untuk memahami bahwa produk yang bagus harus disertai dengan strategi pemasaran dan branding yang tepat. Produk hebat tanpa promosi adalah seperti menyanyi di kamar kosong. Tidak akan ada yang mendengar. Banyak juga UMKM pemula yang melakukan kesalahan dalam menentukan harga jual. Mereka menghitung harga berdasarkan biaya bahan baku saja, lalu ditambah sedikit keuntungan. Padahal, harga jual harus mencerminkan seluruh biaya produksi, termasuk waktu, tenaga, biaya operasional, penyusutan alat, biaya promosi, bahkan potensi risiko. Jika hanya menghitung dari bahan mentah dan ongkos kerja, maka usaha akan terus rugi pelan-pelan. Kesalahan dalam penetapan harga ini sering tidak terasa di awal, tapi akan berdampak jangka panjang. Pelaku usaha mungkin merasa usahanya ramai dan laris manis, tapi ketika dihitung, uang yang masuk tidak cukup untuk menutupi semua kebutuhan. Akhirnya, usaha tersebut stagnan, tidak bisa berkembang, dan pelakunya merasa frustasi. Padahal,
Solusinya sederhana, belajar sedikit tentang cara menghitung harga yang benar, termasuk margin keuntungan dan semua komponen biaya. Tak jarang juga kita temui pelaku UMKM yang merasa tidak perlu belajar lagi. Mereka menganggap bahwa pengalaman di lapangan sudah cukup, dan ilmu bisnis itu hanya untuk mereka yang kuliah ekonomi. Padahal dalam dunia usaha, pembelajaran adalah proses yang tidak pernah berhenti. Perubahan tren, perubahan perilaku konsumen, perubahan teknologi, semua itu menuntut kita untuk terus menyesuaikan diri. Pelaku usaha yang mau belajar, membaca, mengikuti seminar, berdiskusi dengan sesama pelaku, atau bahkan sekadar menonton video edukatif di internet, biasanya lebih siap menghadapi tantangan. Mereka tidak mudah panik saat ada perubahan. Mereka tidak terlalu kaget ketika kompetitor muncul. Karena mereka sudah punya bekal pengetahuan yang cukup untuk beradaptasi. Dan dalam dunia usaha, yang paling mampu beradaptasi adalah yang paling bertahan. Ada pula kesalahan dalam pengelolaan tim. Banyak pelaku UMKM yang memulai usaha sendirian, lalu ketika mulai berkembang, mereka mulai mempekerjakan orang lain. Tapi mereka tidak tahu cara mengatur tim, tidak punya pembagian tugas yang jelas, tidak bisa memberi arahan dengan baik, dan akhirnya terjadi miskomunikasi. Karyawan bingung harus melakukan apa, dan pemilik usaha kesal karena merasa tidak dibantu. Padahal membangun tim yang solid adalah kunci penting dalam pertumbuhan usaha. Karyawan yang merasa dihargai, diberi kepercayaan, dan diberi arahan yang jelas, biasanya akan bekerja dengan lebih semangat. Tapi kalau sejak awal tidak ada sistem komunikasi yang baik, tidak ada kejelasan peran, maka karyawan akan merasa tidak nyaman dan bisa keluar kapan saja. Ini tentu akan mengganggu kelangsungan usaha. Kita juga sering melihat pelaku UMKM yang kurang peka terhadap perkembangan teknologi. Mereka tetap berjualan secara konvensional, menolak masuk ke media sosial, tidak mau mencoba platform digital, dan menganggap bahwa teknologi itu hanya untuk anak muda. Padahal saat ini, konsumen lebih suka mencari produk lewat internet. Jika usaha kita tidak hadir di dunia digital, maka kita akan kalah bersaing dengan mereka yang lebih aktif di sana. Menggunakan teknologi bukan berarti harus langsung membuat aplikasi atau website canggih. Bisa dimulai dari hal-hal kecil, seperti aktif di media sosial, menggunakan WhatsApp Business, membuat katalog digital, atau mencatat transaksi dengan aplikasi keuangan sederhana. Semua itu adalah langkah awal yang bisa meningkatkan efisiensi dan memperluas jangkauan pasar. Masih banyak pelaku UMKM yang berjualan tanpa identitas digital yang jelas. Tidak punya akun media sosial, tidak punya nomor kontak yang profesional, dan tidak memberikan informasi yang cukup tentang produknya. Akibatnya, konsumen kesulitan untuk mengenali dan percaya pada usaha tersebut. Padahal, kepercayaan di dunia digital sangat penting. Orang tidak akan membeli sesuatu yang tidak mereka yakini. Kita juga harus sadar bahwa konsumen saat ini lebih kritis dan lebih cermat. Mereka tidak hanya melihat produk, tapi juga siapa yang menjual, bagaimana reputasinya, dan bagaimana responnya terhadap pelanggan. Maka dari itu, membangun kepercayaan secara digital adalah investasi yang sangat penting, bahkan bisa lebih penting daripada iklan besar-besaran. Mari kita lanjutkan dengan membahas lebih dalam tentang bagaimana cara sederhana untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah disebutkan sebelumnya. Karena faktanya, banyak pelaku UMKM pemula yang merasa kewalahan bukan karena mereka tidak mampu, tetapi karena mereka tidak tahu harus mulai dari mana. Padahal, setiap masalah dalam usaha, sekecil apapun, bisa dicari solusinya secara bertahap, selama ada niat untuk memperbaiki dan belajar. Langkah pertama yang sangat penting adalah memiliki kesadaran bahwa membangun usaha bukan hanya soal mencari untung secepat mungkin, tapi tentang membangun pondasi yang kuat agar usaha bisa bertahan dalam jangka panjang. Dan pondasi itu terdiri dari banyak elemen kecil yang seringkali dianggap remeh. Mulai dari pencatatan yang rapi, manajemen waktu yang efisien, pelayanan yang konsisten, sampai ke strategi pemasaran yang terarah. Coba mulai dengan mengevaluasi kegiatan sehari-hari dalam usaha. Catat apa saja yang sering memakan waktu, apa saja yang sering membuat stres, dan apa saja yang sering membuat pelanggan kecewa. Dari sana kita bisa menemukan pola. Mungkin ternyata kita terlalu banyak menghabiskan waktu mengurus hal teknis, sementara bagian strategis tidak tersentuh. Atau mungkin kita terlalu sibuk dengan stok, tapi lupa membangun hubungan dengan pelanggan. Langkah selanjutnya adalah memperbaiki komunikasi dengan pelanggan. Jangan menunggu pelanggan komplain dulu baru kita mendengar.
Tapi aktiflah bertanya, mendengar masukan, dan mencari tahu apa yang bisa diperbaiki. Komunikasi dua arah adalah salah satu kekuatan terbesar dalam mempertahankan pelanggan. Saat pelanggan merasa didengarkan, mereka akan merasa lebih terhubung dengan usaha kita. Lalu, perhatikan juga bagaimana cara kita menyampaikan informasi. Apakah kita memberikan detail yang cukup? Apakah cara komunikasi kita di media sosial atau saat membalas pesan sudah jelas, ramah, dan profesional? Karena di era digital, cara kita berbicara secara online bisa sama pentingnya dengan cara kita berbicara langsung di dunia nyata. Satu kata yang salah bisa menimbulkan kesan negatif. Tapi satu kalimat yang ramah bisa membuat orang merasa nyaman dan ingin membeli. Kemudian, jangan takut untuk membuat SOP atau standar operasional prosedur, meskipun usaha masih kecil. Banyak yang berpikir SOP itu hanya untuk perusahaan besar. Padahal, bagi UMKM, SOP bisa menjadi alat penting agar usaha berjalan lebih lancar. SOP tidak harus rumit. Bisa dalam bentuk daftar tugas harian, alur kerja produksi, atau panduan pelayanan pelanggan. Dengan SOP, kita tidak perlu berpikir ulang setiap kali menghadapi situasi yang sama. Semuanya sudah ada jalurnya. Bagi pelaku UMKM yang menjalankan usaha sendirian, mungkin terasa sulit untuk membuat SOP. Tapi justru dengan membuatnya sejak awal, kita akan lebih mudah ketika nanti ingin memperluas tim. Bayangkan jika suatu hari kita harus melatih karyawan baru. Jika semua alur kerja sudah terdokumentasi, maka proses adaptasinya akan jauh lebih cepat dan efisien. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah membangun mental sebagai pemilik usaha, bukan sekadar sebagai pekerja di dalam usaha kita sendiri. Banyak pelaku UMKM yang terjebak dalam rutinitas, seolah-olah mereka hanya mengganti bos dengan diri sendiri. Mereka bekerja dari pagi sampai malam, melakukan semua hal sendiri, dan tidak sempat berpikir strategis. Padahal, sebagai pemilik usaha, kita harus bisa mengambil jarak sejenak untuk melihat gambaran besar. Cobalah untuk meluangkan waktu seminggu sekali, hanya untuk mengevaluasi usaha. Apa yang sudah berjalan baik, apa yang belum, dan apa yang perlu diperbaiki. Ini mungkin terlihat sederhana, tapi sangat membantu agar kita tidak terjebak dalam kesibukan yang tidak produktif. Kita bisa menyusun rencana jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Dengan begitu, arah usaha menjadi lebih jelas. Selanjutnya, jangan remehkan pentingnya data. Meskipun usaha masih kecil, data tetap menjadi alat penting untuk pengambilan keputusan. Data penjualan, data pelanggan, data pengeluaran, semua itu bisa memberikan gambaran tentang kondisi usaha secara objektif. Tanpa data, kita hanya akan menebak-nebak. Dan tebak-tebakan dalam bisnis bisa sangat berbahaya. Banyak keputusan yang seharusnya bisa dibuat berdasarkan data, tapi karena tidak ada catatan, semuanya hanya berdasarkan perasaan. Contohnya, kita merasa penjualan bulan ini menurun, tapi tidak tahu angka pastinya. Atau kita merasa produk A lebih laku dari produk B, padahal kenyataannya tidak begitu. Data membantu kita melihat kenyataan, bukan asumsi. Hal yang juga sangat penting adalah memperluas jaringan. Jangan menjalankan usaha sendirian secara mental. Cari komunitas pelaku UMKM, ikut dalam forum-forum diskusi, dan bangun relasi dengan sesama pelaku usaha. Kita bisa belajar dari pengalaman mereka, berbagi tantangan, dan bahkan saling membantu dalam pemasaran atau kolaborasi produk. Dalam dunia usaha, koneksi bisa menjadi jalan keluar dari banyak masalah. Bertukar pikiran dengan orang lain juga membuka perspektif baru. Kadang kita terlalu dekat dengan usaha sendiri, sampai-sampai tidak bisa melihat kelemahan atau peluang yang ada. Tapi ketika orang lain memberi sudut pandang yang berbeda, kita bisa tersadar. Maka dari itu, jangan ragu untuk berbicara dengan pelaku usaha lain, mentor, atau bahkan pelanggan yang jujur. Selain itu, jangan mengabaikan pentingnya menjaga semangat dan kesehatan mental. Menjalankan usaha, apalagi dari nol, bukan perkara mudah. Akan ada hari-hari yang berat, penuh tantangan, dan membuat kita ingin menyerah. Tapi ketika kita bisa menjaga semangat, merawat motivasi, dan tetap fokus pada tujuan, maka semua tantangan itu bisa dihadapi satu persatu. Kesehatan mental pelaku usaha sama pentingnya dengan strategi bisnis. Jangan biarkan tekanan membuat kita kehilangan arah. Cari waktu untuk istirahat, nikmati hal-hal yang menyenangkan di luar usaha,
dan jangan terlalu keras pada diri sendiri. Kadang, yang kita butuhkan bukan ide baru, tapi hanya pikiran yang lebih segar. Dan yang terakhir, teruslah belajar. Dunia usaha terus berubah. Apa yang berhasil hari ini belum tentu berhasil besok. Pelanggan berubah, teknologi berkembang, dan persaingan semakin ketat. Maka dari itu, pelaku UMKM harus menjadi pembelajar sepanjang hayat. Tidak perlu langsung mengambil kursus mahal atau pendidikan formal. Cukup dengan membaca buku, menonton video edukatif, atau mengikuti pelatihan gratis yang kini banyak tersedia secara daring. Belajar adalah investasi yang tidak akan pernah merugikan. Setiap ilmu baru bisa membuka peluang baru. Setiap kesalahan yang dipelajari bisa mencegah kegagalan di masa depan. Dan setiap pelajaran yang diterapkan bisa menjadi pijakan untuk naik ke level berikutnya. Kita telah membahas begitu banyak kesalahan yang sering dilakukan oleh para pelaku UMKM pemula, beserta cara-cara sederhana untuk memperbaikinya. Namun, agar pembahasan ini semakin lengkap dan tidak sekadar teori, mari kita lihat beberapa studi kasus nyata atau kisah yang sangat relevan di lapangan. Tujuannya bukan untuk menilai, tapi untuk belajar dari pengalaman orang lain dan menjadikannya sebagai bahan refleksi bagi usaha kita sendiri. Salah satu contoh yang cukup menarik datang dari seorang pelaku usaha camilan khas daerah. Ia memulai usahanya dari rumah, membuat keripik singkong dengan resep keluarga yang menurutnya sangat unik. Ia percaya diri bahwa rasanya pasti akan disukai semua orang. Produk pun mulai dijual di lingkungan sekitar dan sempat cukup laris, karena dibantu oleh teman-teman dekat. Namun seiring waktu, penjualan stagnan. Tidak ada pertumbuhan, dan usaha mulai kehilangan arah. Ketika ditanya, ternyata ia tidak pernah benar-benar melakukan riset pasar. Ia tidak tahu siapa target konsumennya secara spesifik. Tidak tahu selera pasar yang sedang tren, dan bahkan tidak tahu harga pasaran produk sejenis. Ia hanya fokus pada rasa dan keyakinan pribadi bahwa produknya enak. Disinilah letak kesalahan umum banyak UMKM, terlalu percaya pada asumsi pribadi tanpa mau membuka diri terhadap data dan fakta. Belajar dari situasi tersebut, pelaku usaha itu mulai mengubah pendekatannya. Ia mulai mencoba berbagai variasi rasa berdasarkan masukan pelanggan. Ia juga mulai aktif di media sosial, menampilkan cerita di balik produknya, proses pembuatannya, dan ulasan dari pelanggan. Secara bertahap, usahanya pun mulai dikenal lebih luas, bukan hanya karena produknya enak, tapi karena ia mulai belajar untuk benar-benar memahami konsumennya. Kasus lain datang dari usaha minuman kekinian yang dibuka oleh sepasang sahabat di kota besar. Mereka berdua sangat antusias di awal. Mereka menyewa tempat yang cukup strategis, mendesain booth yang menarik, dan mencoba mengikuti tren minuman manis yang saat itu sedang naik daun. Namun, dalam waktu 6 bulan, mereka terpaksa menutup usaha karena terus mengalami kerugian. Setelah ditelusuri, ternyata mereka terlalu banyak mengeluarkan modal untuk hal-hal yang tidak langsung menghasilkan. Mereka fokus pada desain interior yang mewah, membeli mesin mahal, dan mempekerjakan terlalu banyak pegawai sejak awal. Padahal, jumlah pembeli belum stabil, dan lokasi mereka tidak sepenuhnya cocok untuk target pasar yang mereka incar. Mereka pun mengakui bahwa mereka tidak membuat proyeksi keuangan, tidak memperhitungkan arus kas, dan tidak punya rencana darurat jika pemasukan tidak sesuai harapan. Dari situ kita bisa belajar bahwa semangat dan modal besar saja tidak cukup. Perlu manajemen keuangan yang ketat, terutama di fase awal usaha. Jangan menganggap remeh pengeluaran kecil, karena pengeluaran kecil yang terus-menerus bisa jadi beban besar dalam jangka panjang. Dari berbagai kasus itu, kita bisa menarik satu benang merah. Usaha yang berhasil bukanlah usaha yang sempurna sejak awal, tapi usaha yang mampu belajar, beradaptasi, dan memperbaiki kesalahan secara terus-menerus. Bahkan kesalahan adalah bagian dari proses yang sangat wajar. Yang tidak wajar adalah jika kita tidak pernah mau belajar dari kesalahan itu dan terus mengulanginya. Sekarang, mari kita masuk ke bagian yang sering terlupakan, yaitu soal mindset atau pola pikir. Karena bagaimanapun juga, tindakan kita sehari-hari dalam usaha sangat dipengaruhi oleh cara kita berpikir. Seorang pelaku UMKM yang punya mindset berkembang biasanya akan lebih tahan banting, lebih terbuka pada perubahan, dan lebih cepat belajar. Sementara mereka yang punya pola pikir sempit, akan lebih mudah merasa gagal, merasa tidak mampu, dan menolak saran dari luar. Salah satu bentuk mindset yang perlu dibangun adalah keberanian untuk bertanya.
Banyak pelaku usaha pemula yang malu bertanya karena takut dianggap tidak tahu. Padahal, bertanya adalah jalan paling cepat untuk belajar. Tidak perlu malu bertanya pada pelaku usaha yang lebih dulu jalan. Mereka justru biasanya senang berbagi pengalaman, karena pernah berada di posisi yang sama. Selain itu, jangan terjebak dalam pola pikir, yang penting jalan dulu. Meskipun prinsip itu bisa memotivasi untuk mulai bergerak, tapi kalau tidak dibarengi dengan evaluasi dan pembelajaran, maka usaha akan jalan di tempat. Mulai memang penting, tapi memperbaiki dan mengembangkan usaha jauh lebih penting dalam jangka panjang. Pola pikir berikutnya yang sangat penting adalah memahami bahwa pelanggan bukan hanya pembeli. Pelanggan adalah bagian dari ekosistem usaha kita. Mereka bisa menjadi penyebar informasi, sumber ide baru, bahkan motivator saat kita lelah. Maka rawatlah hubungan dengan pelanggan bukan hanya untuk transaksi, tapi juga untuk jangka panjang. Pelanggan yang puas akan menjadi pelanggan setia. Tapi pelanggan yang kecewa bisa menjadi sumber masalah. Cara merawat pelanggan tidak harus mahal. Bisa dimulai dengan menyapa secara personal, memberikan ucapan terima kasih, memberikan diskon kecil sebagai bentuk apresiasi, atau sekadar menanggapi keluhan dengan ramah. Sikap sederhana seperti itu bisa meninggalkan kesan besar. Dan jangan lupa, pelanggan yang puas akan merekomendasikan usaha kita kepada orang lain. Itu promosi paling kuat yang tidak bisa dibeli dengan uang. Dalam konteks digital, pelayanan pelanggan juga bisa menjadi pembeda utama. Banyak pelaku UMKM yang menganggap media sosial hanya sebagai tempat posting produk. Padahal, media sosial adalah tempat berinteraksi dengan konsumen. Cara kita membalas komentar, menanggapi pesan, dan memperlakukan pengikut, semua itu mencerminkan kepribadian usaha kita. Jika kita ramah, sopan, dan konsisten, maka orang akan merasa nyaman. Salah satu kesalahan besar yang sering tidak disadari oleh pelaku UMKM pemula adalah ketidaksiapan dalam menghadapi perubahan. Banyak yang terlalu kaku dan merasa nyaman dengan cara lama, padahal dunia usaha terus bergerak. Pasar berubah, selera konsumen berubah, teknologi berkembang, dan persaingan makin kompleks. Kalau kita terlalu keras kepala mempertahankan cara lama hanya karena merasa itu sudah pernah berhasil, maka lambat laun usaha kita akan tertinggal. Kekakuan ini biasanya muncul karena dua hal. Pertama, rasa takut mencoba hal baru. Kedua, rasa puas diri yang berlebihan karena pernah merasakan sedikit kesuksesan. Padahal, dalam dunia usaha, yang dulu berhasil belum tentu akan tetap berhasil hari ini. Bahkan bisa jadi hari ini, cara lama justru menjadi bumerang. Mari kita ambil contoh yang sangat sederhana. Dulu, menjual barang secara offline di toko fisik mungkin sudah cukup. Tapi sekarang, konsumen lebih suka belanja dari rumah lewat ponsel. Kalau pelaku UMKM tidak mau belajar menjual lewat platform digital, maka dia akan kehilangan banyak potensi pasar. Atau misalnya, dulu orang suka makanan pedas super ekstrim. Tapi hari ini trennya bisa saja bergeser ke makanan sehat rendah minyak. Kalau tidak adaptif, maka produk akan terasa ketinggalan zaman. Perubahan pasar tidak hanya soal selera, tapi juga soal teknologi. Pelaku UMKM yang melek teknologi cenderung bisa lebih cepat beradaptasi. Misalnya, saat platform baru seperti media sosial atau aplikasi pesan berkembang, mereka yang cepat belajar biasanya langsung ambil posisi lebih awal. Tapi yang menolak belajar, justru tertinggal dan akhirnya kehilangan momentum. Padahal, platform digital bukan hanya soal gaya, tapi alat komunikasi dan pemasaran yang sangat efektif. Tentu adaptasi bukan berarti harus ikut semua tren. Bukan berarti setiap ada tren, langsung diikuti tanpa pertimbangan. Tapi adaptasi artinya terbuka untuk memahami arah pergerakan pasar, lalu menyusun strategi yang relevan. Misalnya, jika tren masyarakat mulai sadar lingkungan, maka pelaku UMKM bisa mulai mengurangi plastik sekali pakai atau membuat kemasan yang ramah lingkungan. Bukan berarti ikut-ikutan tren, tapi merespons dengan cerdas. Ada juga kasus di mana pelaku usaha terlalu fokus pada cara produksi lama, karena merasa cara itu paling aman. Misalnya, masih mencatat keuangan di buku tulis biasa dan menolak belajar aplikasi keuangan. Padahal aplikasi sekarang banyak yang gratis, mudah digunakan, dan bisa membantu memantau arus kas harian. Dengan data yang lebih jelas, keputusan usaha bisa lebih akurat.
Kadang kekakuan juga muncul dalam bentuk menolak kritik. Ketika konsumen memberi masukan, malah dianggap sebagai serangan. Padahal, kritik itu bisa menjadi peta jalan untuk perbaikan. UMKM yang besar biasanya justru memanfaatkan kritik untuk mengidentifikasi kelemahan, lalu memperbaikinya. Sementara yang gagal, biasanya keras kepala dan merasa produknya sudah sempurna. Contoh yang cukup nyata datang dari usaha fashion lokal yang pernah mengalami penurunan drastis karena tidak mengikuti perubahan gaya berpakaian anak muda. Mereka terlalu lama mempertahankan model lama, padahal tren fashion cepat berubah. Begitu kompetitor menghadirkan model baru yang lebih kekinian, pasar pun bergeser. Butuh waktu dan usaha ekstra untuk mengembalikan kepercayaan konsumen setelah tertinggal. Belajar dari sini, fleksibilitas menjadi kunci. Tidak ada satu formula baku untuk sukses dalam usaha. Apa yang berhasil hari ini, belum tentu masih relevan 6 bulan ke depan. Itulah sebabnya pelaku UMKM perlu rutin melakukan evaluasi, mencari tahu perkembangan tren, mendengarkan pasar, dan tidak takut mencoba pendekatan baru. Fleksibilitas ini bukan hanya soal produk atau pemasaran, tapi juga soal pola pikir dalam mengelola tim. Jika kita kaku dalam kepemimpinan, sulit menerima ide dari anggota tim, atau selalu ingin semua dilakukan dengan cara kita, maka usaha bisa kehilangan potensi inovasi. Seringkali ide terbaik datang dari orang yang paling dekat dengan proses sehari-hari. Lalu bagaimana caranya agar tidak menjadi pelaku usaha yang kaku dan tertinggal zaman? Salah satunya adalah dengan membiasakan diri membaca, mendengarkan, dan membuka diri terhadap masukan. Bisa lewat mengikuti komunitas bisnis, mendengar pengalaman pelaku UMKM lain, atau sekadar mengikuti berita tren pasar. Dunia berubah cepat, dan hanya yang siap belajar yang akan bertahan. Tidak kalah penting, kita juga harus menyadari bahwa perubahan seringkali datang tiba-tiba. Seperti saat pandemi melanda, banyak usaha yang langsung jatuh karena tidak punya sistem digital. Tapi mereka yang cepat beradaptasi dengan layanan antar, transaksi online, atau promosi via media sosial, justru bertahan bahkan berkembang. Perubahan bisa jadi ancaman, tapi juga bisa menjadi peluang, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Dengan demikian, kesalahan ke-8 ini, yaitu tidak siap menghadapi perubahan dan terlalu kaku dalam menjalankan usaha, perlu mendapat perhatian lebih. Sebab, dunia usaha tidak pernah berhenti berubah. Dan jika kita tidak ikut bergerak, maka cepat atau lambat, kita akan ditinggalkan oleh pasar. Kesalahan berikutnya yang sering dilakukan oleh pelaku UMKM pemula adalah terlalu mengandalkan diri sendiri dalam segala hal dan enggan membangun kolaborasi. Memang, di awal merintis usaha, wajar jika banyak hal harus dilakukan sendiri, mulai dari produksi, pemasaran, pembukuan, hingga melayani pelanggan. Tapi kalau semua hal dilakukan sendiri terus-menerus, tanpa membuka ruang untuk kerjasama, justru akan menjadi beban yang sangat berat dan membatasi pertumbuhan usaha itu sendiri. Masalah utamanya bukan hanya kelelahan fisik atau mental, tetapi juga terbatasnya kapasitas dalam melihat peluang. Saat kita hanya mengandalkan pikiran dan tenaga sendiri, maka sudut pandang kita jadi sempit. Padahal, ide dan pertumbuhan seringkali datang dari diskusi, kerja tim, dan pertukaran pengalaman. Tanpa itu semua, pelaku UMKM akan mudah terjebak dalam zona nyaman dan tidak berkembang. Salah satu bentuk kolaborasi yang sangat potensial tapi sering diabaikan adalah berjejaring dengan sesama pelaku UMKM. Banyak pelaku usaha yang menganggap sesama UMKM adalah pesaing. Padahal, dalam banyak kasus, mereka justru bisa menjadi mitra yang saling menguatkan. Misalnya, jika kita menjual makanan ringan, kita bisa bekerja sama dengan pelaku usaha minuman untuk saling promosi. Kolaborasi seperti ini bisa memperluas pasar dan mengurangi biaya promosi. Contoh lain adalah membangun kolaborasi dalam distribusi. Jika kita merasa kesulitan menjangkau pelanggan di luar daerah, kita bisa bekerja sama dengan pelaku usaha lain yang sudah punya jaringan di wilayah tersebut. Begitu juga dalam hal produksi. Jika permintaan meningkat dan kita kewalahan produksi sendiri, kita bisa mempertimbangkan kerjasama dengan mitra produksi atau pelaku usaha sejenis untuk saling bantu dalam skala kecil. Kolaborasi juga bisa dibangun dengan komunitas, baik komunitas bisnis maupun komunitas lokal. Komunitas bisa menjadi tempat belajar, tempat berbagi pengalaman, sekaligus tempat promosi. Ketika kita terlibat aktif dalam komunitas, kita tidak hanya dikenal oleh anggota,
tapi juga mendapatkan akses ke peluang dan informasi yang tidak selalu tersedia secara publik. Sayangnya, banyak pelaku UMKM yang merasa terlalu sibuk atau terlalu kecil untuk ikut komunitas. Padahal justru itulah tempat terbaik untuk tumbuh bersama. Bentuk kolaborasi lainnya adalah dengan memanfaatkan tenaga freelance atau jasa profesional dari luar. Banyak UMKM yang memaksakan diri mengurus desain promosi sendiri, padahal hasilnya tidak maksimal. Atau mencoba membuat logo, kemasan, hingga konten media sosial tanpa keahlian yang cukup. Akhirnya, usaha terlihat kurang profesional di mata konsumen. Padahal, dengan sedikit anggaran dan pendekatan yang tepat, kita bisa bekerja sama dengan orang-orang yang memang ahli di bidangnya untuk membantu usaha tampil lebih baik. Hal yang perlu dipahami adalah bahwa kolaborasi bukan berarti kehilangan kendali. Kolaborasi adalah berbagi beban dan tanggung jawab untuk mencapai tujuan bersama. Justru dengan bekerja sama, kita bisa mengatur waktu lebih baik, fokus pada hal-hal strategis, dan membuka pintu untuk inovasi baru. Banyak pelaku UMKM yang awalnya ragu bekerja sama, tapi setelah mencoba, mereka justru merasakan manfaatnya dalam hal efisiensi dan pertumbuhan usaha. Kita juga perlu membangun kolaborasi dengan pelanggan. Iya, pelanggan pun bisa menjadi bagian dari kerjasama. Misalnya, kita bisa menjadikan pelanggan sebagai agen promosi dengan sistem referral, atau mengajak mereka untuk membuat konten review produk. Pelanggan yang merasa dilibatkan akan lebih loyal, karena merasa menjadi bagian dari usaha, bukan sekadar pembeli biasa. Jangan lupa pula potensi kolaborasi dengan lembaga pendidikan, instansi pemerintah, atau pihak swasta. Misalnya, dengan mengadakan pelatihan bersama, mengikuti pameran, atau ikut dalam program pendampingan usaha. Banyak sekali peluang kolaborasi semacam itu, hanya saja seringkali kita tidak mencarinya karena terlalu sibuk menjalankan semuanya sendiri. Ketika pelaku UMKM menyadari bahwa mereka tidak harus berjuang sendirian, maka peluang pertumbuhan akan terbuka lebar. Usaha tidak harus dibesarkan dengan kekuatan individu saja. Justru dalam dunia yang semakin kompleks ini, kemampuan bekerja sama dan membangun jaringan adalah aset yang jauh lebih penting dibandingkan sekadar bekerja keras sendiri. Banyak usaha kecil yang berkembang pesat karena mereka punya jaringan yang kuat. Sebaliknya, banyak usaha bagus yang stagnan karena pelakunya terlalu tertutup dan tidak mau membuka diri pada kolaborasi. Maka dari itu, membangun kerja sama bukanlah pilihan tambahan, tapi bagian penting dari strategi bertumbuh. Dengan begitu, kesalahan ke-9 ini, terlalu mengandalkan diri sendiri dan tidak membangun kolaborasi, perlu dihindari sejak awal. Jika kita ingin usaha berkembang, maka kita harus belajar berbagi, bekerja sama, dan saling menguatkan. Kesalahan ke-10, yang juga menjadi salah satu kesalahan paling umum namun paling sering diabaikan oleh pelaku UMKM pemula, adalah tidak menjaga semangat dan konsistensi dalam jangka panjang. Saat baru memulai usaha, semangat biasanya sangat tinggi. Ada rasa antusias, rasa penasaran, dan dorongan kuat untuk melihat usaha berkembang. Namun seiring waktu, ketika usaha mulai berjalan, tantangan mulai muncul. Masalah datang silih berganti, mulai dari penjualan menurun, pelanggan yang sepi, bahan baku naik, hingga komentar negatif dari konsumen. Di titik inilah semangat mulai goyah dan konsistensi mulai mengendur. Banyak pelaku usaha kecil yang menyerah bukan karena tidak punya produk bagus, bukan juga karena tidak punya modal, tapi karena kehilangan motivasi. Mereka mulai lelah menghadapi proses yang panjang. Mereka mulai bosan karena hasil tidak sesuai harapan. Mereka mulai merasa bahwa usahanya tidak akan kemana-mana. Dan perlahan-lahan, usaha itu pun ditinggalkan begitu saja. Padahal, dalam dunia usaha, yang paling penting bukan seberapa cepat kita sukses, tapi seberapa kuat kita bertahan. Banyak orang ingin cepat untung, ingin cepat viral, ingin cepat terkenal. Tapi tidak semua siap untuk menghadapi proses naik turun yang wajar dalam perjalanan sebuah usaha. Usaha yang sukses jarang sekali tumbuh dalam waktu semalam. Sebagian besar butuh waktu bertahun-tahun, penuh ujian dan pembelajaran yang panjang. Konsistensi bukan sekadar soal menjalankan usaha setiap hari. Konsistensi adalah bagaimana kita tetap menjaga kualitas, tetap melakukan promosi, tetap melayani pelanggan dengan baik, dan tetap belajar meskipun hasil belum terlihat. Konsistensi juga soal menjaga semangat, walau sedang menghadapi kesulitan. Kadang, ketika hasil belum datang, yang kita punya hanya semangat.
Dan jika semangat itu hilang, maka usaha akan ikut runtuh. Untuk bisa konsisten, kita perlu alasan yang kuat. Kita harus tahu dengan jelas, mengapa kita memulai usaha ini. Apakah karena ingin mandiri? Ingin membantu keluarga? Ingin menciptakan lapangan kerja? Alasan itu akan menjadi bahan bakar saat kita mulai lelah. Tanpa alasan yang kuat, kita mudah tergoda untuk berhenti di tengah jalan. Selain alasan yang kuat, kita juga butuh rutinitas yang mendukung konsistensi. Misalnya, membuat jadwal harian yang jelas, menetapkan target mingguan, atau menyusun rencana kerja bulanan. Hal-hal kecil seperti ini akan membantu kita tetap berada di jalur yang benar. Jangan menunggu semangat datang dulu baru bergerak. Justru dengan bergerak setiap hari, semangat akan tumbuh perlahan. Masalah lain yang sering terjadi adalah pelaku UMKM mudah teralihkan fokusnya. Hari ini jualan makanan, besok pindah ke baju, lusa coba-coba bisnis skincare, minggu depan ikut-ikutan tren mainan viral. Terlalu sering pindah-pindah usaha tanpa menyelesaikan satu proses, sampai tuntas akan membuat kita tidak punya pijakan yang kuat. Tidak masalah mencoba hal baru, tapi pastikan kita punya strategi yang matang, bukan sekadar ikut-ikutan. Konsistensi juga bisa dijaga dengan cara membangun kebiasaan refleksi. Sisihkan waktu seminggu sekali atau sebulan sekali untuk mengevaluasi perkembangan usaha. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang sudah berhasil? Apa yang belum? Apa yang bisa diperbaiki? Dengan begitu, kita akan tetap merasa terlibat secara emosional dalam usaha, tidak hanya secara teknis. Ini penting untuk menjaga rasa memiliki dan rasa tanggung jawab jangka panjang. Satu hal lagi yang bisa membantu menjaga semangat adalah dukungan dari lingkungan sekitar. Cobalah dikelilingi oleh orang-orang yang positif, yang mendukung usaha kita, atau yang juga sedang berjuang membangun usahanya sendiri. Lingkungan yang positif akan membantu kita merasa tidak sendirian. Kita bisa saling menyemangati, saling mengingatkan, dan saling belajar. Namun, jika lingkungan kita cenderung meremehkan, mencibir, atau meragukan usaha kita, maka kita perlu membentengi diri dengan lebih kuat. Jangan biarkan komentar negatif dari luar menjadi alasan untuk berhenti. Ingatlah bahwa tidak semua orang harus percaya pada mimpi kita. Yang penting, kita sendiri percaya dan mau memperjuangkannya. Dalam dunia UMKM, keberhasilan tidak selalu ditentukan oleh siapa yang paling pintar atau siapa yang punya modal paling besar. Tapi seringkali ditentukan oleh siapa yang paling tekun, paling sabar, dan paling konsisten menjalankan usahanya. Banyak orang pintar yang gagal karena tidak tahan dengan proses. Banyak orang bermodal besar yang gagal karena tidak konsisten. Tapi tidak sedikit orang biasa yang berhasil karena mereka tidak menyerah, terus berjalan meskipun pelan. Kesalahan yang satu ini memang tidak terlihat secara langsung, tapi dampaknya sangat besar. Karena tanpa semangat dan konsistensi, semua ilmu yang kita pelajari, semua strategi yang kita rancang, semua relasi yang kita bangun, tidak akan berarti apa-apa jika kita berhenti di tengah jalan. Maka dari itu, menjaga semangat dan konsistensi adalah bagian yang tidak kalah penting dari strategi usaha. Ini adalah pondasi batin yang menopang semua aspek teknis dan operasional. Dan jika pondasi ini kuat, maka usaha kita bisa bertahan, berkembang, bahkan menginspirasi orang lain di masa depan. Dengan demikian, lengkap sudah pembahasan tentang 10 kesalahan yang sering terjadi pada UMKM pemula, namun seringkali diabaikan. Dari mulai tidak memahami pasar, pengelolaan keuangan yang buruk, kurangnya branding, hingga kegagalan menjaga semangat dan konsistensi. Semua kesalahan ini bukan untuk ditakuti, tetapi untuk disadari dan diperbaiki sejak awal. Karena pada akhirnya, membangun usaha adalah tentang proses. Proses belajar, proses mencoba, proses gagal, dan proses bangkit lagi. Siapapun bisa memulai usaha, tapi yang bisa bertahan dan tumbuh adalah mereka yang mau belajar, mau berubah, dan mau terus melangkah walau pelan. Tidak ada usaha yang mudah, tapi setiap usaha yang dijalani dengan sungguh-sungguh akan membawa hasil, cepat atau lambat. Jadi untuk kamu yang sedang membangun UMKM, tetap semangat. Jangan takut salah. Jangan takut gagal. Tapi pastikan, setiap langkah yang kamu ambil adalah langkah yang penuh kesadaran dan kesiapan. Karena itu yang akan membedakan antara usaha yang bertahan dan usaha yang hilang ditelan waktu.